Halo semuanya, apa kabarnya? Sehat bukan? Kembali lagi bersama saya, Resantoso Sitorus dan Bina Adiana. Nah, pada video kali ini, kami dari mahasiswa Permata Universitas Sriwijaya akan menjelaskan tentang sistem integrasi antara sapi dengan tebu untuk memenuhi tugas mata kuliah integrasi ternak dan perkebunan di Universitas Sumatera Utara. Kali ini, kami mengambil contoh dari masyarakat yang ada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tetap stay tune ya. Baiklah, mari kita mulai. Peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan dengan kegiatan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi dapat dilakukan jika kondisi lahan pertanian tersedia secara memadai. Akan tetapi, karena lahan bersifat terbatas, maka pertanian juga harus berevolusi, salah satunya dengan sistem intensifikasi. Contoh kegiatan intensifikasi yang dapat dilakukan yaitu sistem integrasi tanaman dengan ternak. Ngomong-ngomong nih, apa sih sistem integrasi tanaman dengan ternak itu? Nah, sistem integrasi tanaman dengan ternak yaitu kegiatan mengintegrasikan tanaman dengan ternak dengan memanfaatkan limbah dari satu produk pertanian untuk digunakan sebagai input bagi produk pertanian lainnya. Nah, dalam sistem integrasi tanaman ternak berlaku prinsip zero wasted dan zero cost. Nah, dapat dikatakan bahwa sistem integrasi sangat baik dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh masyarakat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dulunya, masyarakat hanya memelihara sapi secara ekstensif di ladang. Akan tetapi hal itu memicu kurangnya ketersediaan pakan hijau pada saat musim kemarau. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut, maka dilakukan sistem integrasi antara tebu dengan sapi. Nah, program inilah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Sumbawa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sapi yang dipelihara oleh masyarakat kemudian diintegrasikan dengan perkebunan tebu rakyat. Nah, dari tebu ini merupakan sebagai sumber pakan bagi ternak. Seperti contohnya sogolan yang merupakan tunas-tunas pada tebu yang dibuang. Ada juga kletek yang merupakan daun tebu yang sudah menjadi limbah, daun atau bisa kita sebut sebagai daun tua. Ada juga bagas atau ampas tebu merupakan hasil dari pemerasan sari tebu, dan ada juga empulur ampas tebu. Ada juga tetes merupakan cairan kental hasil pemurnian dari gula. Nah, ada juga blotong, dan ada yang terakhir pucuk tebu sebagai pakan hijauan yang bermanfaat bagi ternak. Tidak hanya ternak yang diuntungkan, akan tetapi perkebunan tebu juga diuntungkan akan hal ini. Yang pertama yaitu limbah yang dulunya dibuang sekarang dimanfaatkan untuk peternakan. Nah, dari peternakan sendiri ada berupa kotoran sapi yang dijadikan sebagai pupuk yang dapat digunakan untuk perkebunan tebu untuk meningkatkan nutrisi pada tebu. Nah, biasanya sebelum kotoran sapi ini dimanfaatkan sebagai pupuk, alangkah lebih baiknya diolah terlebih dahulu guna menghindari hal seperti mikroba yang dapat merusak perkebunan tebu. Atau bisa kita katakan sebagai sumber penyakit. Nah, untuk mengolahnya tersendiri biasanya dilakukan dengan penambahan mikroba pengurai seperti EM4. Seperti kita lihat dalam video tersebut, EM4 dicampurkan kepada urin sapi yang dapat dijadikan sebagai BOC atau pupuk organik cair. Tidak hanya itu, yang dimanfaatkan juga merupakan kotoran sapi. Nah, kotoran sapi biasanya diolah terlebih dahulu dengan memberikan bakteri pengurai supaya terjadi penguraian dan dekomposisi. Nah, biasanya dibutuhkan waktu selama 1 bulan agar kompos ini atau pupuk organik ini dapat dimanfaatkan untuk perkebunan tebu. Sebelum dilakukan pembungkusan biasanya disiramkan terlebih dahulu mikroba. Nah, setelah itu maka kotoran tadi bakalan dibungkus, bertujuan agar terjadinya dekomposisi. Dalam pengembangan sistem integrasi tebu dengan ternak sapi, tak luput pula sering terjadi kendala yang dialami oleh petani. Secara umum, kendala pokok pengembangan ternak sapi mencakup aspek lingkungan, kondisi usaha ternak, dan sumber daya manusia peternak. Terkait kendala lingkungan adalah kemampuan penyediaan dan pemberian pakan yang belum sesuai dengan kebutuhan, baik dari aspek kuantitas dan kualitas yang tidak terjamin kontinuitasnya.
Sementara itu, dari segi kesehatan ternak, pencegahan penyakit hewan dan sanitasi masih kurang mendapat perhatian. Demikian juga tata laksana budidaya ternak yang masih bersifat tradisional yang merupakan warisan pola turun-temurun. Kendala dari sisi ternak sapinya adalah potensi genetik sapi lokal kurang mendapat perhatian, sementara perbaikan genetik butuh dukungan lingkungan yang optimal dan kebijakan pendukung dari pemerintah. Kendala utama dari aspek sumber daya manusia adalah kurangnya penguasaan teknologi budidaya manajemen usaha ternak. Pelajaran yang diperoleh dari hasil analisis sistem integrasi tanaman tebu dengan ternak sapi yaitu yang pertama, pemeliharaan sistem integrasi tanaman tebu dengan ternak sapi tergantung pada ketersediaan nutrisi yang memadai untuk mempertahankan ternak sapi dan tanaman tebu. Untuk menjaga kesuburan tanah pupuk kandang saja tidak dapat memenuhi persyaratan tanaman, sehingga pupuk kandang harus diolah menjadi pupuk organik dan tetap diberikan sumber hara alternatif seperti pupuk pabrikan. Yang kedua yaitu dari limbah pucuk tebu, daun kering atau kletek, dan bagas jika dinilai berdasarkan kualitas tergolong cukup baik sebagai hijauan pakan ternak. Selanjutnya, jika penggunaan limbah tanaman berupa pucuk tebu, daun kering atau kletek, dan bagas diintegrasikan dengan sumber serat kering lainnya seperti jerami padi dan dengan sumber konsentrat berbahan baku lokal seperti dedak atau bekatul dan ampas tahu, maka populasi sapi potong yang ada saat masih memiliki peluang untuk ditingkatkan. Yang terakhir, dengan kepemilikan sapi yang terbatas seperti 2-5 ekor untuk peternak rakyat, sumber pakan masih dapat mengandalkan rumput alam. Sedangkan pada peternak yang memiliki sapi skala menengah dan diusahakan secara intensif sudah selayaknya memanfaatkan limbah tanaman dan produk samping industri pertanian sebagai bahan dasar pembuatan pakan lengkap. Langkah-langkah ke depan dalam pengembangan sistem integrasi tanaman tebu dengan ternak sapi yaitu yang pertama, pemanfaatan pakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendatangkan teknologi pembuatan pakan komplit ke sentra-sentra potensi limbah yang didukung dengan binaan teknis dan bantuan modal atau peralatan pengolahan pakan, dan mengembangkan industri pakan komplit murah untuk diperdagangkan. Selanjutnya, percepatan perkembangan integrasi tanaman tebu dengan ternak sapi yang telah didukung payung hukum perlu ditindaklanjuti dengan dukungan bimbingan teknis dan pendampingan untuk mempercepat adopsi teknologi sistem integrasi tanaman tebu, ternak, dan teknologi pakan komplit berbahan baku lokal. Sekian video dari kami. Thanks for watching. See you next time.